lebih ya masalah ya. Itu transparansi yang disampaikan itu ada kekosongan, dan yang jadi yang para pakar politik dan pengamat politik katanya kan juga beda-beda. Kalau yang nanti Assalamualaikum Bung dan Sista. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung Bung dan Sista kapan melihat video ini. Ketemu lagi sama gue yang bukan siapa-siapa, Faisal Rahman. Gue lagi mau ngomongin tentang kepala daerah nih. Kepala daerah yang pada tahun 2022 dan 2023 itu nggak ada pilkada kan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ya, jadi itu ditunjuk oleh pemerintah pusat, diajukan oleh Kemendagri, dan ada beberapa katanya nanti yang ditentukan oleh presiden langsung. Dari beberapa hal masalah yang plus minusnya banyak disampaikan di dalam media, baik dalam media mainstream maupun mungkin juga di channel-channel YouTube yang berkaitan dengan politik tentunya. Banyak lebih membahas tentang siapa yang diuntungkan di dalam pengangkatan kepala daerah tersebut, apakah pihak istana atau partai politik tertentu yang saat pilkada di 2024 akan ikut kontestasi pilkada, selain juga tentunya pemilihan anggota legislatif dan presiden. Banyak pengamat menyampaikan misalnya dari masa jabatan yang cukup panjang dibanding pejabat-pejabat sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat di beberapa periode waktu sebelumnya, yang sebenarnya ternyata ini memang sudah pernah dilakukan beberapa kali, termasuk di Jakarta. Ada beberapa daerah yang kayak di Papua, ya dengan berbagai latar belakang ya, ada yang karena cuti, ada yang karena ada masalah gitu kan. Nah ini menarik nih sebetulnya, jadi gue juga baru ngeh gitu ya, ada perbedaan antara misalnya PLT yang itu karena ada pejabat atau kepala daerahnya yang cuti, biasanya itu dalam waktu melaksanakan kampanye, atau yang biasa ada yang juga misalnya terjadi masalah hukum. Itu kurang lebih yang gue ingat dan gue ketahui. Hampir semua rata-rata mengkalkulasikan akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama yang dianggap di lingkungan istana atau yang dekat dengan istana. Yang jadi persoalan itu kan emang yang dekat istana dengan hanya satu kekuatan partai politik. Satu. Kedua, tiap daerah mungkin kepala daerahnya dengan latar belakang partai politik yang berbeda-beda. Ada memang beberapa yang mungkin lumbung suara kepala daerah atau partai politik dari partai politik tertentu gitu kan. Dari situ kan kita bingung kalau bilang nguntungin siapa gitu. Kalau kita mau jujur, Jokowi 2024 sudah tidak mencalonkan diri gitu kan. Lalu apa kepentingannya gitu. Kalau dia menguntungkan A, ntar yang partai B ngiri ya kan? Atau ada, kalau nggak salah Bung Burhanuddin Mutadi itu dibilang ya, pemerintah harus transparan, akuntabel untuk menunjuk kepala-kepala daerah tersebut. Nah, hampir rata-rata semua kalkulasinya adalah kalkulasi politik di 2024. Gue nggak tahu kalau ada, mungkin gue bisa miss. Tapi gue melihat hampir tidak ada yang membahas. Misalnya kayak tadi gue bilang bahwa ada pendapat yang menyampaikan bahwa oke, kepala daerah pernah diangkat, tapi mereka tidak waktunya tidak terlalu panjang, walaupun ternyata yang lebih dari 1 tahun. Yang jadi persoalan sebetulnya, nah, gue nggak tahu apakah ada yang
memfokuskan, menitik beratkan ke hal ini gitu. Menjadi persoalan adalah ketika itu tidak terlalu banyak kepala daerah yang secara serentak diangkat. Gitu. Nah, kalau yang nanti ini rencananya tahun 2022 aja, kalau tidak salah itu ada 7 provinsi. 7 provinsi, berarti itu 7 gubernur yang akan diangkat, dan kurang lebih itu 190-an ya, bupati atau wali kota. Lebih banyak bupatinya sih kalau nggak salah. Itu untuk tingkat 2. Itu di tahun 2022. Begitu juga di tahun 2023. Itu ada sekitar, agak lupa ya, nggak salah 100. Pokoknya total semua dari 2 tahun itu tuh ada sekitar, nanti ada slide-nya. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan. Total itu ada hampir, berarti gue belum dengar sama sekali orang memikirkan apakah pemerintah pusat bisa menunjuk kepala daerah di tiap tingkatan tersebut, baik di provinsi, di kabupaten, atau di kota, yang memenuhi standar kualifikasi untuk menjadi pemimpin kepala daerah. Nggak usah ngomongin dulu lah masalah eh, apple to apple antara misalnya bahwa mereka ditunjuk sementara DPRD-nya dipilih langsung oleh rakyat, atau legitimasinya dianggap kurang. Kita nggak usah ngomongin ke situ dulu deh. Gue sih lebih melihat dari jumlah. Dengan jumlah seperti itu apakah mencukupi dari tenaga dari yang diperlukan? Gue pikir ya, walaupun gue bisa dibilang gue mendukung program ini, perlu tetap dikritisiin gitu loh. Tapi kalau gue transparansi, apakah itu sudah memenuhi standar kualifikasinya, atau kalau ternyata mepet-mepet dikit nggak apa, atau bagaimana? Jangan sampai nanti, atau malah ketika dia dibutuhkan di instansi sebelumnya, namun diangkat menjadi kepala daerah, apakah nanti ini tidak ada kekosongan di instansi tersebut, misalnya di bidang-bidang tertentu di kementerian itu. Dan yang jadi gue coba ngeliat lagi di sisi lain masalah itu ya, apa ya, agak bingung juga kalau emang ada jumlahnya cukup ya. Gue nggak dengar sih baik pengamat atau partai politik ya. Kalau buat gue sih partai politik sih ya, ketika mengkritikinya ya tetap aja masalah hal tersebut, bla 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 bla. Padahal dulu undang-undangnya mereka setuju, mereka nggak mikir apakah yang menentang ya atau mengkritik itu ya, dulu lu nggak mikirin apa itu ya akan terjadi situasi-situasi seperti ini gitu kan. Atau ya para pakar politik dan pengamat politik juga nggak mikirin ke sana gitu. Kan undang-undangnya dari 2016 gitu. Padahal memang itu target, itu memang tujuannya sinkronisasi. Ya dari gue sih itu, mungkin gue ngelihat ini agak cukup mengganggu kalau tidak bisa di maintenance atau tidak bisa di manajer, disusun dengan sangat baik. Dan gue nggak sama sekali tidak, orang lebih banyak berpikir ke apa ya, politisnya gitu. Gue sih sama sekali ya kayak tadi gue bilang, gue nggak menemuin potensi menguntungkan pihak-pihak tertentu, karena yang pihak-pihak banyak, tiap daerah beda. Atau jangan-jangan di mereka bernegosiasi, oke wilayah ini bagian gue, nah, kayaknya enggak ya, enggak, agak ribet kalau kayak gitu ya. Ini ya sekali lagi gue gayanya ya, bukan gaya, pemikiran gue mungkin cetek receh gitu kan. Gue melihatnya di situ, sisi jumlah itu sangat harus diperhatikan, dengan standar kualifikasi daerahnya kan juga beda-beda gitu, ya kan, karakteristik tiap daerahnya beda-beda gitu. Terus resources-nya juga diambil dari mana, apakah dari kementerian, apakah dari birokrat di tiap tingkatan tersebut, atau seperti apa, atau memang otoritas full dari Kemendagri yang disetujui oleh presiden atau diangkat oleh presiden
oleh presiden. Ya, gua harap sih itu semua bisa berjalan lancar lah ya. Moga-moga itu bisa terjawab. Jadi ini sebenarnya hanya sebuah pertanyaan, tidak melulu terjebak pada klarifikasi bahwa pemerintah netral atau seperti apa. Tapi gue pikir ya lebih kepada jangan sampai pelayanan masyarakatnya terganggu, pelayanan publik terganggu. Semoga masing-masing tiap tingkatan kepala daerah ya bisa dipilih dengan baik, dan tenaganya mencukup, orang-orangnya ada sekitar jumlah sekian itu. Oke, mungkin dari gue ini sementara cukup dulu. Assalamualaikum Bung dan Sista. Seperti biasa.